Oke, baik anak-anak, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian? Sehat-sehat luar biasa. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita Doa. Oke, ya. Rizky maju. Kawan-kawan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama kepada kita masing-masing. Kalau kami berada koding, lakukan kami. Biar apa yang diajarkan Bapa, bukan kami Allah. Allah lindungilah kami Allah. Kembali rezeki kami untuk kami serta Bapa Ibu kami. Terima kasih Allah. Amin. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak akan mengabsen kalian ya. Ya, Pak. Oke. Berliana, Ayo, Pak. Supena, Ayo, Pak. Juli, Ayo, Pak. Pendo, Ayo, Pak. Natalia, Ayo, Pak. Rajib, Ayo, Pak. Betran, Ayo, Pak. Bonita, Ayo, Pak. Angel, Ayo, Pak. Julia, Ayo, Pak. Teguh, Ayo, Pak. Rizky. Ayo, Pak. Hadir semuanya? Ayo, Pak. Oke. Hari ini kita belajar tentang apa? Coding. Apa? Coding. Apa itu coding? Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu dan keterampilan yang memungkinkan seseorang membuat berbagai perangkat lunak mulai dari aplikasi, situs web, hingga program komputer. Oke, bagus. Ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, coba baca dulu Bagaimana? Mereka doakan. Kita sedang hidup di era revolusi industri 4.0, di mana teknologi seperti kecerdasan artifisial atau AI, big data, komputasi awan, dan Internet of Things atau web mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Hampir semua bidang atau perbankan, pendidikan, pertanian, hingga layanan publik mengalami digitalisasi dan otomatisasi. Oke. Kita sekarang di zaman modern atau digitalisasi, di zamannya teknologi yang menggunakan seperti kecerdasan artifisial atau dikatakan AI. Nah, sudah banyak semua di media sosial itu menggunakan AI, tentunya membuat video yang tidak ada videonya bisa dibuat menjadi ada. Itu yang dikatakan apa? Ya, kalau misalnya video pembohongan, apa namanya? Video yang tidak benar. Hah? Nama lainnya dari H. Iya, apa Jul? Hoax.
Apa Jul? Hoax. Ya, tulisannya hoax. Dibaca apa Yulia? Hoax. Apa? Hoax. Apa Yul? Hoax. Itu kan ngomong kamu tuh ya. Oke. Dan inilah yang dapat mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Nah, inilah definisi coding dan kecerdasan artifisial. Coba baca Yulia. Coding mengacu pada salah satu praktik pemrograman atau pemberian instruksi kepada komputer, atau misalnya robot, chip, perangkat kecil yang menerapkan solusi yang dikembangkan melalui pemikiran komputasi. Kecerdasan artifisial kemampuan sistem untuk dapat menginterpretasikan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu. Nah, coding mengacu pada salah satu praktik pemrograman atau pemberian instruksi kepada komputer. Jadi sistem coding ini manusia yang membuat sesuatu program atau aplikasi atau lain-lainnya yang dimasukkan ke dalam komputer sehingga komputer itu bekerja seperti manusia. Contohnya salah satu dari coding itu kayak di handphone. Kita kalau mencari gambar gampang nggak? Enggak, Pak. Kita cari di mana? Google. Google. Tinggal kita ketik aja kan gambar baju yang terbaru. Udah nampak semuanya kan? Ada yang dihias pakai emas-emas. Kenapa bisa ada? Kenapa ketika kita cari langsung muncul gambarnya? Kenapa? Karena apa? Karena sudah ada datanya yang dimasukkan atau diinput oleh manusia. Contohnya kayak misalnya gini. Foto nih, pena, foto si Rizky, Teguh, kan, si Jona, si Betran. Sudah mau foto, Bapak masukkanlah ke Google, Bapak bikin namanya cowok paling ganteng. Nah, kamu klik kan, gambar atau foto cowok yang paling ganteng sedunia, keluarlah Betran. Nah, keluarlah Betran. Kenapa bisa keluar? Yang nyari gini, yang nyari dari orang Jakarta, kan? Orang Jakarta. Tapi kenapa bisa keluar mukanya Betran? Padahal dia ada di Sumatera Utara, kan, di Medan, kan? Kenapa bisa muncul? Karena sudah ada yang masukin foto Betran. Nah, seperti itulah. Jadi coding itu atau dan kecerdasan artifisial itu sangat membantu dalam menyelesaikan masalah dan memberikan solusi. Sama halnya dengan sekarang tuh dari kecerdasan artifisial atau AI, banyak yang anak kuliah atau SMA nyari rumus matematika dari atau kecerdasan artifisial AI, rumus Pythagoras. Keluar. Semuanya itu sangat mudah untuk didapatkan. Karena apa? Sudah ada yang memasukkan data tersebut.
Oh, kamu cari, contohnya mau masukin lah foto si Berliana, si Bonita, si Yulia, si Natalia. So, keterangannya di bawahnya wanita yang terimut di dunia. Kita cari wanita atau cewek yang terimut di dunia, keluarlah Natalia. So, pas kita cari komputer, semuanya foto yang perempuan sedunia itu. Oke. Nah, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial bukan sekedar program baru, tapi visi jangka panjang untuk membentuk siswa berpikir komputasional. Tahu apa komputasional? Berpikir secara seperti komputer. Jadi di coding ini kalian dapat membuat sebuah program atau permainan di dalam komputer. Nah, inilah coding dan kecerdasan artifisial dalam berita. Education Minister, coding and AI to be included in school curriculum starting next semester. Coba dibaca dulu Nita. Ini. Coba yuk, kita baca yuk, coba sama-sama. 1, 2, 3 ya. Education. In school. Curriculum. Starting next semester. Bagus bahasa Inggris kan ya. Oke. Nah, makanya dari itu Bapak kita, Wakil Presiden kita mengatakan usulan Gibran coding dan AI masuk kurikulum untuk siswa SD SMP. Kalau SD itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, baca Juli. Yang sebelah kiri. KA di pendidikan dasar dan menengah. Ayo. K di sekolah dan kampus. Ini nih. Baca ini. K di pendidikan. KA di pendidikan dasar dan pengenalan konsep. K di perkenalan sebagai teknologi yang dapat melakukan berbagai tugas sebagian kecerdasan manusia. Misalnya, pengenalan pola pemecahan masalah, klasifikasi benda, aplikasi sederhana mungkin. Bisa belajar tentang aplikasi yang sudah sering digunakan
Oke. Nah, itulah dalam konsep coding, kecerdasan artifisial diperkenalkan sebagai teknologi yang dapat melakukan berbagai tugas sebagaimana kecerdasan manusia, misalnya pengenalan pola, pemecahan masalah dan klarifikasi benda. Nah, kalau pengenalan pola biasanya ada di mana tuh? Di handphone. Kalau handphone Bapak kunci kan, Bapak kasih kunci ditambah dibukanya. Kenapa? Karena handphone Bapak ada polanya. Yang tahu polanya adalah Bapak, karena Bapak memasukkan polanya di sini. Jadi orang lain tidak bisa membuka handphone. Sama aja dengan pemecahan masalah dan klarifikasi benda. Nah, keterampilan agensi integrasi coding dan KA. Keterampilan esensial. Integrasi coding dan KA meningkatkan literasi digital dan kemampuan penyelesaian masalah, mengajarkan keterampilan berpikir komputasional, analisis data dan algoritma pemrograman, dan terakhir etika KA. SDM sumber daya manusia yang unggul telah menuntut SDM unggul dengan keterampilan digital yang kuat. Integrasi coding dan KA dalam kurikulum sekolah adalah kebutuhan fundamental untuk membangun SDM yang adaptif terhadap perubahan zaman. Kenapa sih kita harus bisa komputer? Kenapa juga kita harus bisa menguasai dunia digital? Kenapa, Ber? Apa? Karena apa? Supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal zaman. Ini juga nanti mungkin Bapak rasa 20 tahun ke depan semua itu pakai digital. Bahkan di luar negeri masak air aja itu udah pakai digital. Berpakai kecerdasan artifisial. Contohnya kayak kalau yang di Indonesia apa? Misalnya mesin cuci kan, ada mencuci dan ada yang mengeringkan, pengeringnya kan. Kenapa bisa begitu? Karena kemampuan manusia yang dibuat untuk menciptakan sesuatu. Jadi kita nggak usah capek lagi kan cuci baju pakai manual, disikat. Nah karena zaman digital tinggal buka mesin cucinya, kita masukkan air, baru kita masukkan rinso, tinggal kita pencet kan, dia kan berputar-putar kan akan mencuci sendiri. Nah itu kemampuan manusia yang sangat hebat. Berikutnya sama halnya dengan inilah laptop. Apa namanya? Laptop. Ciptaan siapa? Manusia kan? Kenapa ini bisa seperti itu? Kenapa bisa ada? Itulah pintarnya manusia membuat seperti ini, dimasukkan ke dalam komputer atau laptop. Nah, manfaat pembelajaran coding dan KA. Coba baca, Jonathan. Literasi di Atas. manfaat pembelajaran coding dan KA. Literasi digital meningkatkan
Literasi digital. Ayo kita baca sama-sama yuk. Dari literasi digital ya. 1, 2, 3 ya. Literasi digital meningkatkan literasi digital, membangun keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan memecahkan masalah. Kesempatan merata, memberikan kesempatan bagi semua peserta didik, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, untuk memahami prinsip dasar teknologi. Inovator menciptakan inovator yang menciptakan solusi bagi tantangan di sekitar mereka, bukan hanya menjadi pengguna teknologi. Nah, inilah konsep coding dan kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional, sikap dan keterampilan yang dapat diterapkan secara universal dilakukan melalui dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Coding, tindakan menerjemahkan keinginan manusia ke dalam format yang dapat dimengerti komputer melalui bahasa pemrograman. Yang terakhir, pemrograman, proses merancang, menulis dan menguji kode yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi komputer. Nah, bila lihat strategi implementasi untuk SD itu pembelajaran berbasis unplug. Apa? Nah, baru pendekatan berbasis permainan atau gamifikasi. Jadi coding itu untuk SD pembelajarannya tentang unplug, di mana unplug itu bermain secara apa ya, kalau bahasa apanya, offline. Kalau offline kan tanpa jaringan. Kalau kita online itu ya itu nanti di komputer itu kan, karena kita kan daerah kita terpencil tidak ada jaringan. Jadi yang akan membuat apa mereka kalian yang Bapak akan ajarkan adalah tentang unplug. Nah, ini salah satu inilah salah satu permainan yang dibuat dalam coding. Oke. Nah, ini salah satu aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran itu Code.org, Scratch, baru Teachable Machine, baru Machine Learning for Kids. Nah, apa ini ya? Ini sebenarnya kalau kita ada jaringan, suruh kalian bermain ini. Tidak bisa guys.
Oke, dari sini ada pertanyaan tentang kuliah kita coding. Ada? Jadi coding itu apa? Coba ulang lagi, coding itu apa? Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu dengan keterampilan yang memungkinkan seseorang membuat berbagai aplikasi, situs web, hingga program komputer. Kita kalian ya. Oke, perhatikan. Untuk amplop, Bapak akan ajarkan. Nah, hah? Oke. Tanpa disiplin. Silakan punya.
Oke, contohnya gambar ini kan, mana yang bisa masuk ke sini dari gambar nomor 1 sama nomor 2? Nomor 1. Nomor 2. Nah, sama kan? Nah, itu nanti ada yang namanya puzzle. Apa? Puzzle. Kita menyatukan kalau kita ke sini pasti ada perbedaan kan, lebih besar kan? Berikutnya apa nak? Ada pertanyaan? Oke, perhatikan anak. Ini gambar persegi panjang. Bagaimana caranya dari keempat gambar ini bisa menjadi persegi panjang?
Kotak. Yang mana? Ini Pak. Yang ini? Ya Pak. Ya Pak. Enggak yang ini? Enggak, Pak. Oke. Lalu, tanya yang mana lagi? Kotak itu, Pak. Pak. Udah segitiga. Enggak. Yang kotak lagi. Ya Pak. Nah. Sama tidak? Sama. Berarti kalian disuruh berpikir kritis. Kalau waktu segitiga ini, apakah menyerupai persegi panjang? Tidak. Kenapa tidak? Bentuknya berbeda. Iya. Nah, kalau Bapak satukan ini jadi gambar apa? Masih ingat nggak? Layang-layang. Apa? Hah? Ketupat. Nggak ketupat. Terus yang mana nih? Kamu ini? Trapesium kah? Jajar genjang kah? Hah? Oke, itu saja ibadat kita pada hari ini. Besok kita akan hari Senin ya. Hari Senin kita akan Bapak akan menampilkan permainan itu tentang puzzle, ya. Oke. Yuk kita pulang. Kita sudah waktunya. Jadi ingat ya, coding itu kemampuan apa? Apa, Berli? Semuanya, coding itu adalah Proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman. ya stop. Proses Pemrograman. menulis instruksi dalam pemrograman. Oke. Yuk. Sampai yang pimpin doa. Penutup yuk. Di awal kegiatan kita diawali dengan doa, berarti di akhir pembelajaran kita awali juga dengan doa. Oh iya, ayo Jonathan. Kami mau pulang, kasilakan kepada pada bawah kepada kami. Tuhan, panjangkanlah umur kami, walaupun kami beserta hidup kami. Ya Tuhan, tambahkanlah rezeki kepada orang tua kami dan berserta hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke. Ya, selamat siang anak-anak. Ya. Pulang, langsung pulang ya.